kalau sekarang mau kita jelasin yang aksis, tapi yang pakai metode 4 kuadran ini agak ya dibayangin aja ya kita. Nah jadi kalau misalkan kan kita tahu kalau aksis yang normal itu lead satunya kan harus dominan defleksi positif, lalu lead FVF nya juga harus dominan defleksi positif. Nah maksudnya gimana? Jadi misalkan nih kita nemu di sini kan dia positif nih. Karena dia positif, berarti dia mendekati elektroda yang positif. Nah sebelumnya ini di kanan pasiennya, ini kiri, bagian kiri dari pasien. Nah jadi karena kita tahu lead satunya itu positif, alias dia mendekati elektroda yang positif, ya udah berarti kita tahu dia arah dari impuls listriknya itu ke kanan nih, ke sini. Lead satu di sini kan. Nah, dia ngarahnya ke kanan nih, arah dari impuls listriknya mendekati elektroda yang positif. Tapi kalau lead satunya itu dia negatif, alias dia menjauhi elektroda, ya dia geraknya akan ke kanan sini, akan berlawanan gitu. Oke, kita udah nemu ya lead 1 arahnya dia akan ke kanan gitu. Ini kita ya kanan. Intinya dia akan geraknya ke arah kiri. Maaf ya. Kanan kiri. Ini udah dapat dari lead 1. Terus dari lead FVF tadi kita nemu di lead FVF-nya itu defleksi positif juga. Nah, karena dia defleksi positif juga, berarti dia mendekati elektroda yang positif juga. Nah, FVF kalau kita lihat letak di sini ya. Ke arah bawah gitu. Nah, karena tadi dia positif mendekati elektroda, ya udah berarti dia akan geraknya ke bawah juga nih, ke sini. Tapi kalau misalkan di lead FVF kita nemunya defleksi negatif, berarti dia arah geraknya berlawanan, alias dia akan ke atas. Nah sekarang kita udah dapat datanya nih, arah impuls listriknya itu ke kiri dan ke bawah, Nah bagian dari kuadran ini yang masuk ke kiri bawah, itu kan cuma yang ini ya, sekitar sini nih, ini doang kan yang masuk ke kiri bawah. Dia geraknya ke kiri impuls listriknya, tapi at the same time dia juga ke bawah nih, arah dari arus listriknya nih, ke arah AVF sama ke arah lead 1 yang sama-sama positif gitu. Nah itu yang normal. Terus kalau misalkan ini, nah tapi kita coba pakai yang metode yang cepat ya tadi. Kan kalau lead satunya tuh dia positif, lead 1 positif, kita lihat di lead AVF. Oh nih lead AVF-nya dia negatif nih. Wah ini kemungkinan LAD ya, Nah dari situ kita lihat ke lead 2. Ini lead 2-nya, wah ini juga dominan negatif defleksinya. Ya udah berarti ini benar LAD ya. LAD yang patologis. Itu cara cepatnya. Nah sekarang kalau cara yang metode 4 kuadrannya, jadi tadi kan kita dapat di lead 1 itu arahnya positif ya. Lead 1 arahnya positif nih. Oke. Tadi ini kanan, ini kiri. Lead 1 kita dapat positif. Oke, karena tadi dia gelombangnya defleksi positif. Nah, kalau positif berarti kan dia akan mendekati elektrodanya. Ini ya, lead 1 di sini. Berarti arah gerak dari impuls listriknya adalah ke kiri ya, ke kiri kita. Dia akan ke kiri. Jadi dari lead 1 kan dia tadi positif, berarti dia ke kiri arah impuls listriknya. Nah, terus sekarang di lead FVF-nya tadi kita dapat FVF-nya itu dominan negatif.
dominan defleksi negatif. Karena dia dominan defleksi negatif, berarti dia akan menjauhi elektroda positifnya. FVF ada di mana? FVF di bawah sini ya, elektroda yang positifnya di sini di bawah. Jadi pasti kalau dia negatif, berarti dia akan geraknya ke atas gitu. Karena kan menjauhi yang positif gitu. Berarti dia akan gerak ke atas nih ya, VF-nya. Nah, terus ini kan kita masih nggak tahu ya, ini dia beneran LAD, dia bisa masuk ke nah nih dia bisa masuk ke area LAD karena geraknya tadi ke kiri ya kan, ke kiri, dan juga dia ke atas, tapi dia juga masih bisa masuk ke area yang normal nih di sini ya, masih bisa ke area normal aksis. Nah, cara taunya itu beneran nih LAD, jadi cuma jadi arah dari impuls listriknya itu ke kiri atas sini, atau dia masih normal cuma arah dari impuls listriknya itu di area sini nih, sampai sini doang. Nah, itu caranya dengan kita melihat lead 2-nya. Jadi kalau lead 2-nya itu masih normal, alias maksudnya lead 2-nya itu defleksi positif ya, jadi ntar kita nemunya dia ide kita bentuknya di lead 2, berarti kan dia arahnya akan ke sini kan. Tuh, berarti dia masih normal kemungkinan karena masih ke arah kiri gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat lead 2-nya itu negatif, kan berarti lead 2 negatif arahnya kebalikan dong sama yang ini kan ke sini ya. Dia arahnya ke atas sini, berarti dia akan ke atas. Dia akan ke atas, berarti geraknya udah bukan di area yang di sini lagi gitu, tapi dia akan di area sini aja geraknya. Ya, itu yang LAD. Terus kalau RAD gimana? Kalau RAD kan kalau cara cepatnya kita lihat dari lead 1 ya. Lead 1 di sini dia dominannya negatif nih, defleksi negatif. Terus di AVF kita lihat juga dia masih dominan positif ya. Nih tuh ke atas gitu. Berarti itu RAD. Nah, kalau pakai metode 4 kuadran, tadi kan lead 1-nya negatif ya. Lead 1-nya negatif. Berarti kalau lead 1 negatif itu dia arah impuls listriknya menjauhi elektroda yang positif. Nah, kita tahu tadi kalau misalkan lead 1 kalau dia positif, dia akan geraknya ke kiri ya. Nah, dia akan geraknya ke sini. Tapi karena tadi defleksinya itu negatif di lead 1, berarti dia geraknya akan ke kanan. Dia geraknya akan ke kanan. Dia akan gerak ke kanan. Nah, terus dari lead AVF kita juga dapat data AVF-nya itu tadi dominan defleksi positif ya, dominan defleksi positif nih ke atas. Nah, karena dia dominan defleksi positif, berarti dia akan bergerak mendekati elektroda yang positif, alias dia akan gerak ke bawah nih, kan AVF-nya positif. Nah, dia akan gerak ke bawah sini. Tuh. Ya udah, kita udah dapat 2 data kan. Tadi dia geraknya berarti ke kanan dan ke bawah. Yang kuadran mana yang gerak impulsnya itu ke kanan dan ke bawah? Ya udah, ini ya. Yang kuadran yang RAD nih. Nah, makanya kenapa kalau lead 1-nya negatif terus FVF-nya positif itu RAD ya, karena dia ada di kuadran yang ini, pergerakan impuls listriknya.